Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisi Syifa Salsabila, NPM 2201 2010 417, kelas analisis multivariat B012. Di sini saya akan mengolah data mediasi dan moderasi dengan aplikasi Smart PLS. Di sini sudah ada variabelnya, yaitu transformational leadership sebagai independent atau X-nya, lalu ada employee retention dependent untuk Y-nya, lalu ada organizational citizenship behavior untuk mediasi, dan communication sebagai moderasi. Di sini judulnya adalah pengaruh transformational leadership terhadap employee retention dengan organizational citizenship behavior sebagai variabel mediasi dan communication sebagai variabel moderasi. Setelah itu kita ke Excel untuk melihat datanya apakah sudah benar dan tidak ada yang kosong. Setelah itu kita ke aplikasi Smart PLS, lalu kita ke New Project, lalu kita kasih nama untuk New Project kita, lalu klik Create. Setelah itu import data file, dan kita masukkan Excel-nya dan kita import. Lalu kita back ke create model, lalu kita pilih PLSM, terus kita kasih nama dan kita masukkan variabelnya dalam kerangka. Setelah itu kita posisikan sesuai dengan judul kita tadi. Dan kita konekkan arah panahnya juga sesuai dengan judul. Lalu kita calculate PLSM algorithm, lalu start calculation. Lalu ini sudah muncul. Lalu kita ke outer model, yaitu outer loadingnya. Nah, ini udah kelihatan, yang dimana berdasarkan tabel di sini itu bahwa nilai loading faktornya itu lebih dari 0,70. Jadi disimpulkan bahwa ini tuh valid secara konvergen. Lalu selanjutnya itu diskriminan validity, kita lihat di Fornal Laker. Lalu di sini kita lihat bahwa nilai akar AV tiap-tiap variabel itu lebih besar dari korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya, maka disimpulkan ini tuh valid diskriminan. Lalu kita ke konstruk reliability dan validity, kita lihat di Cronchbert alpha dan composite reliability-nya semuanya harus lebih dari 0,70 dan di sini sudah reliable. Lalu kita klik R square. Di sini kita lihat nilai R square-nya bahwa variabel employee retention ini itu sebesar 0,391, yang menandakan bahwa transformational leadership itu bisa menjelaskan employee retention sebesar 39,1%. Lalu untuk R square yang organizational citizenship behavior-nya itu sebesar 0,575, yang dimana transformation leadership ini itu dan employee retention itu mampu menjelaskan variabel organizational citizenship behavior sebanyak 57,5%, dan keduanya ini moderat. Setelah itu kita ke F square, yang dimana di sini dalam tabel pengaruh communication terhadap employee retention itu sebesar 0,019, yang mana tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu yang kedua yaitu pengaruh communication terhadap organizational citizenship behavior itu sebesar 0,060, yang dimana pengaruhnya itu positif. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh organizational citizenship behavior
terhadap employee retention sebesar 0,003, yang ini tuh tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Selanjutnya, pengaruh transformasi leadership terhadap employee retention itu nilainya 0,078, yang dimana ini pengaruhnya positif atau signifikan. Yang kelima yaitu pengaruh transformasi leadership terhadap organizational citizenship behavior itu nilainya 0,277, yang menunjukkan bahwa ini tuh positif atau signifikan. Yang selanjutnya yaitu pengaruh communication dan transformasi leadership terhadap organizational citizenship behavior dengan nilai 0,022, yang pengaruhnya itu positif atau signifikan. Lalu yang terakhir yaitu communication dan organizational citizenship behavior itu mempunyai nilai 0,010, yang menunjukkan pengaruh positif namun kecil. Selanjutnya yaitu kita calculate bootstrapping, kita ganti one tail, lalu strat calculation. Lalu di sini kita ke path coefficient. Nah, di sini kita bisa melihat di p-value-nya. Untuk H1-nya yaitu communication terhadap employee retention, yang dimana nilainya itu 0,154, yang dimana itu lebih besar daripada 0,05, artinya itu tidak signifikan. Lalu yang kedua yaitu komunikasi terhadap organizational citizenship behavior dengan nilai p-value-nya 0,014, yang lebih kecil dari 0,05, yang artinya signifikan atau berpengaruh positif. Lalu yaitu communication memoderasi organizational citizenship behavior terhadap employee retention dengan nilai 0,216, yang artinya tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Keempatnya yaitu communication memoderasi transformational leadership terhadap organizational citizenship behavior. Di sini nilainya 0,107, yang lebih dari 0,05, yang artinya tidak signifikan atau tidak positif, tidak berpengaruh. Selanjutnya yaitu H5, organizational citizenship behavior terhadap employee retention dengan nilai 0,343, yang artinya lebih dari 0,05, yang artinya tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Untuk H6-nya transformational leadership terhadap employee retention, yang dengan p-value-nya 0,021, yang artinya signifikan atau berpengaruh positif. Yang terakhir yaitu untuk H7-nya itu transformational leadership terhadap organizational citizenship behavior dengan nilai 0,000, yang kurang dari 0,05, artinya signifikan atau berpengaruh positif. Setelah itu kita akan menghitung GOV-nya. Di sini kita menghitung GOV-nya itu mengambil nilai AV di konstruk reliability, dan kita mengambil juga di R-square. Setelah itu kita hitung rata-rata AV dikali dengan rata-rata R-square, lalu di akar. Di sini sudah ada jawabannya yaitu 0,5718 atau 0,572. Nah, di sini adalah termasuk GOV yang besar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.